Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Sonia dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 3. Di sini saya akan membacakan sinopsis dengan judul Jejak Langkah karya Pramudia Anantatur. Jejak Langkah adalah bagian ketiga dari tetralogi Buru. Minke datang ke Betawi untuk belajar di sekolah Dr. Hindia, yaitu Stovia. Suatu saat, terharu wartawan Lokomotif mengajak Minke menghadiri pertemuan dengan Insinyur Van Kollewijen. Merasa memiliki kesempatan yang bagus, Minke menanyakan pertanyaan yang kritis kepada Insinyur Van Kollewijen tentang Hindia Belanda yang tidak bisa dijawab oleh insinyur tersebut. Jadilah Minke seorang pribumi yang diperhatikan dengan serius. Saat Minke diizinkan keluar dari asrama Stovia, Minke menghabiskan waktunya untuk menulis di kediaman Ibu Badrun yang biasa ia singgahi. Suatu hari, ia bertemu dengan Mei, gadis Cina yang sanggup membuatnya jatuh cinta. Tanpa berpikir panjang, Minke pun menikahinya. Tapi ternyata lagi-lagi Minke menjadi duda karena Mei meninggal di usia muda. Penyakit hepatitis B yang diderita Mei membuat hidupnya tak lama. Selama menikah dengan Mei, Minke selalu menjaga Mei tanpa absen. Hal itu membuatnya sering bolos sekolah dan akhirnya di drop out. Ditambah lagi, ia harus membayar denda lebih dari 2.970 gulden. Setelah ia dikeluarkan dari Stovia, akhirnya ia mendirikan sebuah organisasi. Dalam usahanya mencari kawan untuk membentuk sebuah organisasi, ia selalu ditolak. Kawannya di Stovia lebih mementingkan sekolah daripada organisasi. Bupati Serang pun menolak usulnya untuk mendirikan organisasi. Akhirnya ia bertemu Dana Mangga Besar, Tamrin Muhammad Tabri, dan Patih Master Cornelis yang setuju dengan idenya mendirikan sebuah organisasi pribumi. Maka terbentuklah Syarikat Prijaji, disusul dengan didirikannya majalah mingguan Medan. Namun karena permasalahan ideologi Prijaji, akhirnya organisasi itu dibubarkan. Minke tidak menyerah dan tidak lama kemudian berdiri Syarikat Dagang Islamiyah. Berbeda dengan sebelumnya, organisasi ini sangat diterima masyarakat. Walau begitu, masalah internal yang terjadi membuat organisasi ini pun harus bubar. Di samping itu, Medan mengalami perkembangan yang signifikan. Diterima masyarakat, akhirnya Minke pun menikah untuk ketiga kalinya dengan Prinses Kasirota, anak dari Raja Ambon yang dibuang ke Sukabumi, Jawa Barat. Prinses sangat membantu Minke dalam aktivitasnya berorganisasi dan mengurusi Medan. Minke benar-benar mendapatkan apa yang ia inginkan. Minke dan tulisan-tulisannya seakan menjadi ancaman bagi government karena hal tersebut sudah berkali-kali mendapat ancaman pembunuhan tetapi berhasil lolos. Suatu hari, Minke seperti biasa menulis di Medan, tetapi kali ini tulisannya menuai kecaman. Ia mengkritik government dan akhirnya diasingkan ke Maluku. Unsur intrinsik jejak langkah. 1. Tema kehidupan seorang penulis muda. 2. Alur maju, menceritakan sebuah kehidupan secara kronologis. 3. Tokoh. A. Minke. 1. Pemberani, kubebaskan kedua belah tanganku dan mulai menyerang. 2. Pintar hanya karena nilai baik dalam ijazah, Tuhan saja keterlambatan masih dimaafkan. 3. Tidak disiplin semestinya, Tuhan masuk tahun lalu bukan, sekarang pun Tuhan telah terlambat. Partotenajo. 1. Penakut, dia adalah orang yang tidak berani melawan kalau orang-orang itu mengganggunya. 2. Baik, Parto mau memberikan pelajaran tambahan untuk Minke. 3. Selalu ingin tahu apa hubungannya dengan foto itu. C. Mei. 1. Suka keluar malam dengan kegiatan yang tidak jelas. D. Bupati. 1. Memikirkan modern, Bupati Serang yang dia nilai berpikiran modern diajak hadir dalam pertemuan untuk mendirikan sebuah organisasi. 4. Latar tempat. 1. Betawi, Batavia, memasuki alam Betawi. Halaman 3. B. Waktu. 1.
awal abad 20 memasuki abad 20, halaman 3. C. Suasana 1. Menegangkan. Aku melompat bangun, siap menerkam. Halaman 10. 5. Amanat. Jangan menyerah atas apapun yang terjadi dalam kehidupan dan berusahalah untuk tetap meraih cita-cita. 6. Sudut pandang orang pertama, serba tahu atau menggunakan kata aku. Unsur ekstrinsik novel Jejak Langkah. 1. Adat istiadat. Penjudian penduduk sini, laki-laki perempuan pada gila bertaruh segala bangsa, tuan persabungan ayam, domba, dadu, cap ciki, sampai pertarungan kadal. Halaman 6. 2. Sosiala manusia modern akan jadi taklukan semua kekuatan yang bekerja di luar dirinya di dunia ini. Aku manusia modern telah aku bebaskan semua dekorasi dari tubuh, dari pandangan. Halaman 3. 3. Pendidikan sangat diperhatikan dalam saku, dalam baju tutupku tersimpan rapi. 2. Lembar kertas pokok, ijazah sekolah, dan surat panggilan dari sekolah dokter Sesam. Bukan hanya Batavia, juga sekolah dokter ini harus bukakan pintu bagiku. Halaman 7. 3. Novel Jejak Langkah Pramudia Anantatur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.